Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah, terima kasih ya adik-adik karena sudah menyempatkan kesempatan adik-adik untuk berkumpul di sini. Nah, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mikael Andro Alfredo Ipu Yakobus Adipun. Saya lahir dan besar di Cipagaran Asri pada 18 Maret 98. Nah, untuk lulusan sekolahnya, adik-adik bisa lihat di slide. Adik-adik, bisa nggak sih sebutkan teknologi di sekitar adik-adik yang mungkin adik-adik sedang gunakan atau mungkin yang adik-adik bisa kenali? Ya, seperti handphone, ya email juga termasuk, TV, koran juga termasuk, betul sekali ya. Nah, adik-adik, itu semua adalah perkembangan dari teknologi. Nah, nanti dalam sesi ini saya akan meminta adik-adik untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, nanti adik-adik silahkan berdiskusi, waktunya 1-5 menit. Nah, nanti adik-adik bisa menyampaikan hasil diskusinya. Adik-adik kan lahirnya sekitar tahun 2006 ya. Ya, kalau 2006 berarti adik-adik masuk generasi Z. Nah, kalau sekarang kan kita sering dengar generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Nah, generasi X itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1960 sampai 1980. Nah, mungkin orang tua adik-adik itu lahirnya sekitar tahun itu. Nah, berarti orang tua adik masuknya kategori generasi X. Nah, kalau generasi Y itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai 1994. Nah, itu adalah generasi Y. Kalau generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1994 sampai dengan 2009. Nah, adik-adik kan rata-rata tahun 2006 ke 2005. Nah, berarti adik-adik masuk generasi Z. Sama seperti saya kan lahir 1998. Jadi saya juga masuk generasi Z. Nah, ada sebuah penelitian yang survei terhadap 2064 anak di usia 9-12 tahun tentang apa yang anak lakukan dengan internet. Nah, adik-adik bisa lihat di slide ini ya. Nah, sebagian besar itu ya paling besar itu 21% itu dengan menggunakan internet untuk belajar. Nah, tapi yang tidak kalah besar juga adalah 20%. Beda 1% saja, yaitu bermain games. Nah, sedangkan paling sedikit adalah mendengarkan lagu, download, membaca atau melihat berita. Nah, kalau adik-adik kira-kira apa aja nih yang rasa-rasanya paling banyak internetnya buat apa aja? Mungkin buat nonton Netflix atau Spotify kan gitu. Nah, perkembangan teknologi digital atau itu juga ada sejarahnya. Nah, adik-adik, sekarang kan kita sudah di akhir sesi nih. Untuk mengingat kembali apa yang adik-adik telah dengar tadi, saya minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan kembali apa yang adik-adik terima. Ya, seperti yang adik Tina katakan bahwa salah satu tantangan terhadap perkembangan teknologi adalah perubahan pola interaksi antara orang yang dulu tatap muka secara langsung. Ya sih, sekarang masih bisa tatap muka secara langsung walaupun melalui video call. Tetapi kan hadir secara realitas kan lebih menarik, lebih ada rasanya ya. Mungkin kan adik-adik juga pernah kalau lihat temennya chat lalu temennya ketawa,
ketiknya hehehehe. Mungkin di pikiran adik kan adik bisa membayangkan bahwa dia itu tertawa terbahak-bahak ya. Nah, tapi mungkin saja sebenarnya temennya itu balasnya tuh dengan muka datar di hehehe begitu. Jadi ya jadi nggak ada ekspresi fullnya, hanya kata-kata saja. Nah, itu terjadi ada perubahan pola interaksi. Ya, seperti juga yang dikatakan oleh Tino bahwa teknologi itu yang berkembang, yang semakin canggih, dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin meraih simpati. Adik-adik pasti pernah dengarkan tentang itu beberapa selebgram yang sengaja berbuat ya seperti mencari perhatian. Nah, mencari perhatian untuk mendapatkan followers, like, dan komen. Nah, ya, teknologi yang berkembang juga dimanfaatkan oleh mereka untuk mendapatkan keuntungan meskipun dengan cara yang salah. Nah, seperti juga yang tadi dikatakan oleh Adik Jarwo bahwa teknologi yang berkembang itu dimanfaatkan oleh sebagian orang atau oknum-oknum untuk menyampaikan propaganda yang akan memecah belah kesatuan. Salah satunya adalah kesatuan NKRI. Nah, seperti juga yang dikatakan oleh Tina juga tadi bahwa salah satu solusinya adalah menggunakan teknologi seefisien mungkin. Artinya kita harus itu memahami, menguasai, dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar, sehingga kita bisa menyaring apa saja yang baik dan benar dari teknologi itu, dan akan menjadi kita itu semakin oke lah, istilahnya semakin oke. Nah, lalu ya seperti dikatakan oleh Dendra tadi bahwa yang bisa kita lakukan adalah seperti mulai berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, seperti orang tua, kakak, adik, atau om, tante, atau orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Nah, dengan interaksi ini sebenarnya kan adik-adik kan sudah mulai terbiasa ya. Jadi adik-adik itu tidak terbiasa dengan interaksi di dunia maya, karena kan ekspresinya kan kurang. Nah, sekarang kan adik-adik sudah tahu nih, udah paham nih tantangan dan solusinya. Nah, berarti sekarang adik-adik juga lebih tahu apa yang harus adik-adik lakukan, bagaimana solusinya, bagaimana mengatasinya ya. Nah, nanti berarti adik-adik tahu kan apa yang harus dilakukan. Ya, sesi kita berakhir di akhir ini saja. Nah, untuk penutup kita tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, terima kasih, Jo.